tangan dan menjawab sebanyak 3 kali. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Boleh bisa ya? Bisa. Kita coba ya, kita coba sekali dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan. Memang kalian anak dasar anak kejuruan. Sekali kasih materi langsung jadi. Tepuk tangan dulu. Biasa. Yang mau berbakti kepada nusa dan bangsa siapa? Yang mau jadi orang sukses angkat tangan. Wah, luar biasa. Yang di luar nggak ada suaranya. Kalian mau jadi orang sukses nggak? Maka pada kesempatan pagi ini, kalian punya agama nggak? Satu orang dulu yang agama Kristen. Satu orang. Sama-sama. Bila ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan harus bisa menerjemahkan itu secara luas. Gurumu di sekolah, bapak ibu guru termasuk orang tua tidak? Orang yang mengasuhmu, baik itu di gereja atau mungkin di organisasi-organisasi yang lain, itu apakah termasuk orang tua apa tidak? Maka siapapun yang ingin menjadi orang, dengarkanlah amanat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Yahowu. Sekali lagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah beserta guru-guru dan wali kelas serta staf pegawai SMA Negeri 1 Situluri, dan yang kami sayangi keseluruhan anak-anak kami ya, yang menjadi kebanggaan kita semua dan mungkin akan menjadi kebanggaan nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Tepuk tangan dulu. Mengawali amanat ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dalam keadaan sehat walafiat. Seharusnya ini tadi di lapangan, tetapi karena tidak kita melaksanakan upacara, maka kita melaksanakan di sini di ruangan. Adapun tema upacara pada hari ini yaitu berbakti kepada orang tua adalah merupakan cerminan berbakti kepada NKRI. Seperti apa dan bagaimana ya berbakti kepada orang tua, mewujudkan pengabdian kita kepada NKRI. Dengarkan baik-baik. Pertama, bertutur kata yang lembut. Bertutur kata yang lembut. Janganlah tutur kata Anda saat berbicara kepada orang tua, supaya mereka tidak merasa sakit hati atau tersinggung. Ya, hindari kata-kata dan ucapan yang bernada tinggi, terlebih kata-kata yang bergolongan kasar. Menyelesaikan pekerjaan rumah. Ya, itu kalau kamu di rumah. Kalau di sekolah, membantu menyelesaikan pekerjaan sekolah. Ya. Sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua, kita bisa memulainya dengan cara membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Baik itu secara sadar maupun secara tidak sadar, bahwa ada banyak aktivitas orang tua, terutama pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh ibu, di mana sebenarnya hal tersebut sangat melelahkan. Ya. Ibumu sangat melelahkan di rumah, tapi dia dengan muka tegar masih menghidangkan kau makanan. Patuh terhadap perintah orang tua, termasuk gurumu juga. Ya, apabila orang tua kita meminta bantuan kepada kita, ya, orang tua kita meminta bantuan kepada kita, di mana hal tersebut bisa kita lakukan, maka jangan sampai kita menunda. Kalau kau bisa lakukan, kenapa kau tunda nanti dulu? Apalagi kamu menolaknya. Jika memang tidak ada hal lain yang mendesak, bayangkan saja orang tua Anda sudah melahirkan kita. Orang tua kita sudah melahirkan kita sejak bayi,
tanpa pernah mengeluh dan tanpa pernah meminta ganti rugi apapun kepada kita, melainkan dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayang diberikan kepada kita sepenuhnya. Jadi sangat tidak pantas jika kamu atau kita menolak perintah orang tua atau bahkan malas-malasan dalam melakukan perintah mereka. Keempat, bersikap sopan kepada orang tua. Tidak hanya soal ucapan saja yang wajib kita jaga, termasuk kelembutan dan kesatunannya juga. Kita juga harus menjaga sikap kita kepada orang tua. Kita juga harus berusaha selalu bersikap sopan santun kepada mereka. Misalnya saja, ya, mengucapkan salam ketika masuk rumah atau keluar rumah. Selain itu, ada hal penting lain yang harus kita jaga, yaitu jangan bersikap kurang ajar kepada orang tua walaupun kita sedang dalam keadaan marah atau kecewa. Ya. Di luar sana, adik-adik pernah dengar kita disebutin orang itu kurang ajar, kita pasti marah. Ya, benar nggak ini? Kalau kita dibilangin kurang ajar, kita marah. Tetapi kita bersikap kurang ajar, kita tidak sadar. Coba. Kita dikatain orang kurang ajar, kita marah. Tetapi kita bersifat kurang ajar, kita tidak sadar. Ingat itu. Yang kelima, selalu sabar dan tahan amarah. Ya. Umumnya semakin bertambah usia orang tua kita, maka semakin rewel. Kemungkinan sikap yang mereka tunjukkan, ada istilah bahwa semakin tua seorang maka mereka akan kembali ke sikap layaknya anak kecil. Sementara kamu semakin dewasa. Terkadang hal tersebut juga dipicu karena kondisi kesehatan yang sudah tidak prima. Kadang-kadang semakin bertambahnya usia orang, termasuk orang tua kita, dan renta dengan penyakit, mereka justru akan semakin mudah marah dan sangat mudah sensitif atau mudah tersinggung. Maka apabila orang tua kita mungkin mudah tersinggung dengan perkataan kita, kamu adik-adik semua, jagalah amarahmu, ya, eluslah dadamu. Karena ketika kau tadi waktu kecil, ketika kamu marah sama ibumu, dia malah menghiburmu dan dia ketawa sama kau. Begitu juga kalau ada bapak ibu gurumu yang marah sama kau, karena mungkin sudah tua, kau eluslah dadamu. Jangan kau tendang pintu ruangan itu, jangan, berdosa kau. 6. Memberikan hadiah kepada orang tua. Banyak hadiah yang bisa kau berikan kepada orang tua, ya. Bukan berarti harus mahal. Kau pikirkanlah itu. Ketika dia ulang tahun, ucapkanlah selamat ulang tahun nama dia. Ketika gurumu ulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun nama dia. Kau salamilah dia. Itu melebihi dari hadiah apapun. Berikut, jangan pernah menyanyiakan kerja keras orang tua. Jangan kau sia-siakan kerja keras orang tuamu. Di zaman yang sudah serba modern ini, banyak kita dapati anak-anak yang tidak bisa menghargai perjuangan serta kerja keras orang tua. Dalam memberikan nafkah anaknya, orang tua mungkin sangat bekerja keras dalam menyekolahkan anaknya, dan hal-hal lain yang sebenarnya itu adalah perjuangan mereka dalam membuat anaknya menjadi lebih baik lagi. Dalam salah satu contoh yang perlu kita terapkan untuk menghargai perjuangan mereka adalah dengan belajar dengan giat. Jadi salah satu upaya untuk menghargai perjuangan orang tuamu, ya, orang tuamu membeli kau pakaian, apapun kebutuhanmu. Mungkin tadi pagi kau berangkat ke sekolah dikasih jajan, itu dia dapatkan uang selimper itu, ya, Rp1.000 itu dikasihkan sama kamu, itu penuh dengan peluh dan keringat, penuh perjuangan. Jadi kau hargailah itu dengan cara rajin belajar.
Kemudian merawat orang tua, ya. Ini khusus orang tua di rumah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap orang tua pasti akan merawat anak-anaknya dari kecil hingga dewasa. Mereka akan merawat anaknya dengan penuh ketelatenan dan juga kesabaran ketika anaknya sakit. Orang tua selalu siap untuk menjaga dan merawatnya tanpa pamrih. Dari kandungan, orang tuamu itu sudah merawatmu. Ibumu sedang hamil, dia pergi ke posyandu ngecek kehamilannya. Apalagi kau setelah jadi bayi, mulailah kau masuk SD, SMP, dan sekarang kau duduk bangku di bangku SMA atau SMK. Ya. Ketika suatu hari nanti orang tuamu sudah tua, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, lalu siapa yang merawat mereka? Kalianlah. Berikut, menghormati pilihan orang tua. Ya, itu juga salah satu bagian dari berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak, tentu kita akan berselisih ataupun berbeda pendapat dengan orang tua. Terkadang orang tua mempunyai pilihan sendiri. Tak jarang mereka juga memiliki opini atau pendapat mereka sendiri. Jadi apapun keputusan yang mereka pilih sebagai seorang anak, kita harus tetap menghormatinya. Jangan pula kau bilang sama orang tuamu, kalau kau ini terlalu kuno, karena mentang-mentang kau sudah disekolahkan oleh orang tua, mentang-mentang kau sudah dididik oleh guru, lalu kepada orang tua, kepada guru kau bilang, aduh, kau bodoh, kau nggak ngerti apa-apa. Itu salah kamu. Ya. Kamu boleh berbeda opini, kamu boleh berbeda pendapat, tetapi kamu jangan sekali-sekali tidak menghargai pendapat orang tua termasuk guru. Dan yang ke-10, pastinya ada di antara kita yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua. Ada 7 tangan yang sudah tidak punya orang tua. Yatim piatu. Siapa namanya deh? Berdiri. Siapa namanya? Arilina. Ya. Yang duduk. Yang anak yatim. Anak yatim 3 orang. Ada yang anak piatu. Tahu piatu ya? Nah, kamu tadi yang bilang oke tadi kan, kamu anak piatu deh, ya. Dengarkan ini baik-baik, ya. Dengarkan baik-baik. Kalau kita sudah tidak punya orang tua, yang lainnya masih punya orang tua, bersyukurlah. Kau bersyukur masih ada orang tua, karena semua itu yang ngatur itu yang di atas, ya. Nah, kalau bagi adik-adik yang sudah tidak memiliki orang tua, baik itu yatim piatu atau mungkin yatim atau cuma hanya piatu, ya, dengarkan. Selalu doakanlah mereka serta memohon ampun kepada orang tua. Dengar ya. Ya, doakanlah orang tuamu dan mohon maaflah di dalam doamu itu supaya kamu diampuni oleh orang tuamu yang sudah tiada. Kemudian jadilah silaturahmi dengan kerabat orang tua. Kau ingat siapa kerabat orang tua saya, siapa saudara bapak saya, siapa saudara ibu saya. Jadilah komunikasi silaturahmi dengan mereka. Yang ketiga, jika kamu punya rezeki, bersedekahlah atas nama orang tua yang sudah tiada. Bersedekah, meskipun hanya 1.000 rupiah. Ya, kalaupun tidak ada saat ini, adik-adik, mungkin suatu saat kamu sudah bekerja, ya, sudah dapat pekerjaan tetap atau sudah punya penghasilan tetap. Kamu bersedekahlah atas nama orang tuamu. Dan kemungkinan kita semua yang ada di tempat ini, suatu hari nanti orang tua kita juga akan meninggal semua. Benar tak? Karena tidak ada orang tua kita yang bertahan. Ya, umur manusia 60-70 tahun. Dan kalaupun usianya panjang, itu 80 tahun. Artinya semua yang ada di ruangan ini pasti mengalami suatu hal nanti yang dikatakan anak yatim piatu. Saya sama juga seperti saya. Saya sudah
bapak saya sudah tiada, ya, sudah meninggal. Jadi bersedekahlah atas nama mereka. Kemudian jika orang tua kita punya utang di masa hidupnya, lunasilah utang orang tua kita, baik itu utang budi maupun utang materi. Ya, kalian ingat itu. Dan kemudian menjaga nama baik orang tua. Jaga nama baik orang tua. Apalagi kalau sudah orang tua kita sudah meninggal, jagalah nama baik mereka. Itulah amanat Komandan Kodim 0213 Nias yang telah kami bacakan secara terbuka di depan adik-adik pada hari ini. Silakan melakukan itu dan cerna itu, hayati itu, amanat itu. Jika Anda ingin menjadi anak yang baik, jika Anda ingin menjadi generasi yang sukses, maka berbaktilah kepada orang tua. Maka dengan kamu berbakti kepada orang tua, itu sudah otomatis kamu sudah mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya'wamu. Infanteri NRP 110030740379. Demikianlah amanat yang bisa kami sampaikan pada upacara bendera pagi hari ini, yang sedianya tadi itu kita laksanakan pada upacara bendera, tetapi mengingat cuaca yang tidak mendukung sampai dengan saat ini, maka amanat ini kami bacakan di dalam ruangan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah memberikan waktunya, yang telah memberikan pikirannya untuk mendengarkan amanat Bapak Komandan Kodim, dan terlebih-lebih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh staf yang telah memberikan kesempatan, ya, untuk menyampaikan berupa wawasan kebangsaan pada pagi hari ini kepada kita semua. Ingat sekali lagi adik-adik semua, kalian adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Bangsa ini bisa maju ke depan suatu hari nanti. Bangsa ini bisa berkelanjutan melangsungkan kemerdekaan yang pernah kita raih, itu ada semua di tangan. Bapak Kepala Sekolah sebentar lagi pensiun. Saya juga sebentar lagi pensiun. Semua orang-orang yang sedang berbakti kepada nusa dan bangsa saat ini sebentar lagi pensiun dan mati. Pasti mati, karena nggak mungkin ada orang yang hidup terus menerus. Maka kamulah generasinya. Dan kalau kamu menjadi generasi yang bagus atau dikatakan generasi emas, maka kamu juga secara otomatis nanti bisa memproduksi atau bisa mencetak atau bisa mengajar atau mungkin bisa mendidik adik-adikmu, ya, adik-adikmu yang kecil untuk menjadi generasi juga yang bagus. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini sebagai tambahan saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Saya lihat semua kalian fokus memperhatikan amanat Bapak Komandan Kodim pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita sekalian, baik di perjalanan maupun saat kita kembali nanti di rumah dan selanjutnya dalam kehidupan ini. Amin. Ya Allah. Salam.